Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya lah kita bisa berkumpul pada tempat yang mulia ini. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tentu kepada kita selaku umatnya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, terutama Bapak Kepala Sekolah yang telah bersedia menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif. Nah, sebelumnya saya juga memohon maaf, saya berdiri di sini bukan untuk menggurui, namun saya akan berbagi ilmu hasil dari belajar saya dalam program Guru Penggerak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara diseminasi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, di sini sekarang saya akan menjelaskan mengenai budaya positif. Nah, budaya positif ini meliputi beberapa hal. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelumnya saya mau bertanya kepada Bapak Ibu semua, apa yang terlintas dalam benak Bapak Ibu tentang makna disiplin? Coba, disiplin itu biasanya berkaitan dengan apa? Taat peraturan. Ya, apalagi? Ada lagi yang mau berpendapat? Baik. Ya, memang disiplin ini ada kaitannya dengan aturan ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan suatu kepatuhan ya. Nah, bagaimana dengan disiplin positif? Nah, kalau disiplin positif ini adalah sebuah bentuk penerapan disiplin tanpa kekerasan, tanpa paksaan. Kemudian, ini juga disiplin positif merupakan upaya untuk mengomunikasikan perilaku yang efektif antara orang tua dan anak ataupun antara guru dengan siswa. Disiplin positif juga mengajarkan siswa atau anak untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Kemudian juga mengajarkan anak tentang tanggung jawab dan rasa hormat ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Sekarang apa tujuannya dari disiplin positif? Nah, tujuannya adalah untuk menanamkan motivasi kepada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dapat disimpulkan disiplin positif itu suatu usaha untuk menanamkan suatu kepatuhan ya, untuk menciptakan atau untuk memotivasi murid-murid kita sehingga menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diana Gosen pada tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya itu akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, tadi seperti yang diungkapkan oleh Diana, beliau mengungkapkan mengenai nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, nilai kebajikan ini dijadikan sebuah landasan untuk kita berperilaku ya. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan ini berasal dari
nilai-nilai yang disepakati secara bersama, baik itu secara tertulis atau tersirat maupun tersurat ya. Nilai-nilai kebajikan yang terdapat di sekolah misalnya, nah ini terangkum dalam profil pelajar Pancasila ya, yang terdiri dari 6 poin. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebenekaan global. Dan diharapkan guru itu bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan kepada murid-murid ya, sehingga tercipta suatu budaya yang positif. Untuk teori selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, motivasi perilaku manusia ini terdiri dari 2 macam ya. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu bagaimana? Ini motivasi eksternal itu motivasi yang berasal atau sumbernya dari luar ya. Ini tujuannya untuk apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selain itu juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti contoh misalkan ada siswa yang datang tepat waktu ke sekolah itu karena takut dihukum misalnya, atau karena ingin diberi reward ya. Itu motivasi eksternal, jadi sumbernya dari luar. Kemudian yang kedua ada motivasi internal. Nah, motivasi internal ini muncul dari dalam diri sendiri, dari kesadaran dirinya sendiri. Ini tujuannya untuk apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya di dalam kelas atau di sekolah, siswa memungut sampah tanpa diperintah ya. Itu karena timbul kesadaran dalam dirinya sendiri bahwa kita itu harus menjaga kebersihan seperti itu. Nah, kemudian hukuman. Bagaimana hukuman itu? Hukuman ini sifatnya tidak terencana ya, tiba-tiba. Jadi anak itu tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman juga bersifat satu arah ya. Dari pihak guru yang memberikan, nah siswa hanya menerima hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik itu sebelumnya atau sesudahnya. Nah, hukuman ini diberikan bisa berupa fisik maupun psikis ya. Murid atau anak bisa disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Misalnya kalau misalkan ada anak yang telat datang ke sekolah, langsung dibentak-bentak seperti itu ya. Mungkin bukan tujuan utama kita memberi hukuman itu untuk menyakiti anak ya. Mungkin tujuan kita untuk mendisiplinkan anak. Tapi kan terkadang ada anak yang merasa yang mudah tersinggung. Nah, nanti anak kan akan merasa tersakiti hatinya ya mendengar anak tersebut, atau merasa anak itu dibentak-bentak oleh gurunya sendiri. Nah, sekarang dihukum oleh penghargaan. Ini bagaimana maksudnya? Ini penghargaan ini berlaku sama dengan hukuman, dalam arti ini meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, ini dorongannya bersifat eksternal dan faktor ketergantungan. Ini misalnya kalau di kelas ya, kalau misalkan siswa siapa yang mau atau yang mau ke depan, yang mau mengerjakan soal matematika misalkan, yang bisa diberi reward ya, mau dengan stiker atau dengan barang. Nah, itu sebenarnya menurut teori ini termasuk hukuman. Kenapa disebut hukuman? Karena bisa jadi siswa yang tidak menerima reward itu hatinya akan tersakiti ya, merasa sedih atau bahkan merasa iri dengan temannya yang mendapatkan reward, sehingga akhirnya menimbulkan persaingan ya. Kalau menimbulkan persaingan pasti akan timbul ketidaknyamanan di kelas seperti itu. Kemudian konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas ya, sudah disetujui antara murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Misalnya seperti ini, kalau dalam ulangan misalnya ketahuan mencontek,
Nah, konsekuensinya apa? Misalkan nilainya dikurangi atau nilainya jadi 0 ya, seperti itu. Nah, sekarang kita coba analisis. Kita bedakan antara hukuman dan konsekuensi ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Coba itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, karena tidak ada relevansinya ya. Murid telat ke sekolah tapi disuruh menulis. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Iya, betul. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, karena ini tidak ada relevansinya. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, ada kaitannya ya. Jadi siswa mencoret-coret kertas temannya, kemudian diganti kertas tersebut. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman ya. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Coba. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya, karena ini ada kaitannya dengan pelajaran PJOK. Jadi lari-lari di lapang 2 kali itu dianggap sebagai apa? Pemanasan ya, sebelum melaksanakan olahraga. Hebat ya, semuanya sudah bisa membedakan hukuman dan konsekuensi. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu restitusi. Nah, restitusi ini merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, kita tidak langsung menjudge, memberi hukuman atau memberi konsekuensi, tapi kita ajak diskusi dulu, tanya dulu baik-baik apa alasannya, kemudian tanya apakah tindakannya itu benar atau salah, kemudian tawarkan solusinya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nanti akan dibahas lebih lanjut di materi yang selanjutnya. Nah, adapun ciri-ciri dari restitusi adalah yang pertama, ini bukan untuk menebus kesalahan ya, tapi untuk memperbaiki kesalahan. Berbeda dengan hukuman dan konsekuensi, itu lebih kepada menebus kesalahan ya. Kalau restitusi ini memperbaiki kesalahan karena pada akhirnya ini ada solusi untuk penyelesaian masalahnya tersebut. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik ya di antara hukuman, konsekuensi. Nah, restitusi ini adalah cara yang paling baik karena ini menawarkan solusi, juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk menilai dirinya dan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Kemudian untuk memperbaiki hubungan, ini baik hubungan antara siswa yang berbuat masalah maupun dengan siswa yang kalau istilahnya dijahati lah kalau seperti itu ya. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Jadi ini untuk membangun karakter pada siswa yang melakukan masalah. Nah, restitusi juga berupa tawaran bukan paksaan ya. Kan kalau hukuman paksaan ya, kamu misalnya push up, memaksa. Kalau restitusi ini tawaran, menawarkan bagaimana solusinya, bagaimana penyelesaiannya. Kemudian restitusi juga fokus pada solusi. Dan restitusi juga menuntun untuk melihat ke dalam diri, menilai kepada dirinya sendiri apakah tindakan yang sudah saya lakukan itu benar atau salah. Kemudian restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau misalkan ada siswa yang bermasalah, nanti bisa berbaikan ya, jadi bisa bersama-sama kembali. Kemudian restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu mengenai keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas tidak dengan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas, bagaimana sifatnya?
Ya, berasal dari kesepakatan ya. Kalau peraturan kelas itu lebih ke pemaksaan ya dari satu pihak. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas ini sifatnya itu abstrak, kemudian berupa pertanyaan universal. Dalam pembentukan keyakinan kelas juga dibuat dalam pertanyaan positif. Dalam membuat keyakinan kelas tidak usah banyak-banyak ya, sedikit saja yang penting mudah diingat dan dilaksanakan. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, dan terutama ini semua warga sekolah itu harus dilibatkan ya. Jadi ketika kita praktek membuat keyakinan di kelas, semua siswa itu silahkan diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai keyakinan kelas yang akan dibuat. Nah, ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas ini isinya berisi nilai-nilai kebajikan universal ya yang disepakati bersama. Nah, kalau peraturan ini contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, dalam keyakinan kelas, nilai kebajikan universalnya adalah tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, nilai universalnya yaitu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, nilai kebajikan universalnya yaitu menghormati orang lain dan berkomitmen. Peraturan dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikan universalnya yaitu keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, nilai kebajikannya kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Nilai universalnya menghormati orang lain dan bersabar. Menggunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan. Jika berlari di kelas atau di koridor, ini nilai kebajikannya adalah untuk keselamatan dan keamanan. Nah, sekarang lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan ini memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, ini contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, atau kesehatan ya. Contohnya kita bekerja kan tujuannya juga untuk mendapatkan gaji misalnya. Nah, dari gaji itu bisa kita gunakan untuk membeli makanan, pakaian, atau tempat tinggal dan sebagainya. Adapun kalau di kelas misalnya ada siswa yang berpuasa atau istilahnya suka menjajah, nah pastikan keamanan siswa yang lain terancam ya. Nah, kita harus peka, kita harus bisa mengarahkan agar suasana di kelas itu tercipta keamanan sehingga kebutuhan bertahan hidupnya bisa terpenuhi. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini contohnya rasa diterima baik itu di kelompok ya atau di masyarakat, dipedulikan, kemudian berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini kan suka ada di kelas ya siswa yang menyendiri ya, yang dibully. Nah, itu pasti kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya belum terpenuhi. Nah, kita harus bisa merangkulnya, mengajak teman-teman yang lain untuk bisa berteman dengan anak tersebut. Kemudian nilai yang ketiga adalah penguasaan. Ini contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui ya. Nah, di sekolah kita pasti setiap kelas memiliki murid yang berprestasi ya. Nah, kita bisa arahkan murid yang berprestasi itu bisa diarahkan untuk mewakili perlombaan ya, atau mungkin di kelas itu ada siswa yang mempunyai jiwa kepemimpinan. Kita terlihat pasti itu jiwa kepemimpinannya terlihat. Nah, kita bisa jadikan siswa itu sebagai ketua murid ya, sehingga kebutuhan penguasaannya terpenuhi. Kemudian nilai yang keempat adalah kebebasan. Nah, ini contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengembalikan arah diri. Kalau di kelas kita bisa memenuhi kebutuhan kebebasan itu dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi.
Nah, jadi kita bisa menawarkan berbagai cara. Kan kita ketahui siswa itu gaya belajarnya berbeda-beda ya. Ada yang visual, ada yang auditori, kan, ada yang kinestetik. Nah, kita bisa menyediakan berbagai sumber belajar atau media yang bisa untuk memenuhi gaya belajar siswa, sehingga siswa itu belajar sesuai dengan minatnya, sesuai dengan gaya belajarnya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Nah, ini contohnya bermain, humor, antusiasme atau tertawa. Nah, ini kalau dalam pembelajaran, kalau misalkan terlihat siswa sudah mulai bosan atau sudah mulai lesu, nah kita bisa melakukan apa? Ice breaking ya, untuk kembali meningkatkan semangat lagi pada siswa. Seperti itu. Materi yang selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Ya. Terdapat 5 posisi kontrol pada guru. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian pemantau, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, dan sebagai manajer. Nah, untuk lebih memahami lagi, saya memiliki sebuah video. Nah, mari kita amati bersama-sama. Nah, ini videonya. Mari kita amati bersama-sama. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Yang pertama ya, posisi penghukum. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi yang kedua itu posisi pembuat merasa bersalah.
Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Untuk yang ketiga itu posisi teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu.
Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini bisa saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren Ada gangguan? Ya, tidak apa-apa. Itu kan sudah termasuk yang terakhir ya. Mungkin sudah bisa dibedakan antara posisi penghukum, kemudian pemantau, teman, atau manajer. Bisa dibedakan? Bisa. Kalau penghukum bagaimana? Lebih ke Memberi hukuman. cenderung memberi hukuman atau mengeluarkan kata-kata yang kasar ya. Kalau pemantau datar ya suaranya juga. Terus kalau teman Ramah. ramah, itu untuk menjaga apa? Suasana ya. Kemudian kalau manajer Tegas. itu lebih ke apa ya? Menanyakan dulu apa? Alasan, kemudian menawarkan solusi. Nah, di antara yang kelima itu menurut Bapak Ibu mana yang lebih baik? Manajer. Posisi Bapak Ibu bagaimana untuk saat ini? Apakah sudah sampai kepada manajer? Alhamdulillah ya kalau sudah sampai kepada manajer. Ya, kita belajar bersama-sama ya. Saya juga masih belum sempurna ke tahap yang manajer, tapi kita belajar bersama-sama untuk bisa mengatasi permasalahan yang terjadi di sekolah. Nah, kemudian untuk yang materi terakhir itu segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi itu terdapat 3 tahapan ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, jadi kita tanyakan kepada siswa, kita panggil dulu siswa yang berbuat kesalahan, kita tanyakan dulu mengapa siswa tersebut bisa dipanggil oleh ibu misalkan. Nanti siswa itu menyadari, oh saya dipanggil ibu karena berbuat kesalahan. Nah, dalam menstabilkan identitas itu kesalahan itu dianggap sesuatu yang wajar ya. Jadi kita menganggap manusia itu tidak sempurna ya, siapapun boleh melakukan kesalahan. Kemudian langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, kita tanyakan alasannya mengapa siswa tersebut bisa melakukan hal tersebut. Misalnya siswa yang suka meminta uang jajan atau malak ya kalau istilahnya. Tanya dulu kenapa bisa melakukan hal tersebut. Apakah tidak diberi uang jajan atau apa. Nah, nanti kaitkan dengan keyakinan-keyakinan di kelas. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita tanyakan kepada siswa tersebut apakah tindakan yang dilakukannya itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Nah, nanti buat siswa itu menjawab kalau misalkan tidak sesuai. Nah, tanyakan nilai keyakinan mana yang tidak sesuai. Kemudian nanti kita tawarkan solusi, tanyakan solusi bagaimana nih untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tawarkan solusi. Nah, nanti misalkan kalau yang siswa yang berbuat kesalahan seperti tadi ya, yang dalam video yang terlambat datang ke sekolah. Nah, itu siswa sendiri yang menyebutkan solusinya ya. Jadi kita arahkan siswa itu untuk bisa mencari solusi atas kesalahan yang dibuatnya sendiri. Nah, mungkin itu tahap segitiga restitusi ya. Kita nanti bisa praktekkan di kelas masing-masing. Nah,
kurang lebih seperti itu materi yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada tanggapan dari Bapak Ibu guru, dipersilahkan. Pak, barangkali ada tanggapannya. Ya Pak, silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya atas nama Kepala Sekolah lembaga ini, syukur alhamdulillah dengan mendapatkannya materi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi mengenai masalah-masalah dari hal-hal atau budaya yang positif, hingga sampai indikator-indikator bagaimana tindakan-tindakan kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi khususnya oleh murid. Ya. Maka dari itu alangkah hebatnya apabila mulai dari hari ini kita sekalian sebagai guru dapat melaksanakan apa yang telah disampaikan atau sesuai dengan materi tadi. Mengingat tadi juga dikatakan bahwa kita itu mengurus manusia. Manusia itu tidak ada yang sempurna, apalagi yang namanya siswa itu sebagai anak-anak, sesuai dengan perkembangannya, anak-anak itu tidak akan selalu bertindak apa yang diharapkan oleh kita positif. Selalu ada tindakan yang kurang tepat atau negatifnya. Maka dari itu mohon dengan sangat segala sesuatunya sesuaikan tata cara pengislahan daripada tindakan anak tersebut disesuaikan dengan segitiga restitusi tadi. Itu insya Allah seandainya sudah dilaksanakan, sekolah kita apa yang telah disesuaikan dengan visi kita, yakni menciptakan situasi sekolah yang aman, yang nyaman, itu menciptakan budaya yang positif artinya. Itu kan. Ya, terima kasih kepada Bapak atas tanggapannya. Ya, semoga kita semua bisa bersama-sama untuk menciptakan lingkungan yang positif, lingkungan budaya yang positif, sehingga nanti siswa itu bisa nyaman ya di sekolah kita, bisa nyaman belajar, nyaman bersosialisasi dengan teman ataupun dengan guru-gurunya. Ya, demikian diseminasi dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi tepuknya 1 kali, ya. Siang
tugas. Alia, semua orang pernah melakukan kesalahan ya, termasuk ibu. Tapi di balik semua itu pasti ada alasannya. Sekarang kamu ceritakan mengapa sampai tidak bisa mengerjakan tugas. Saya capek dan mengantuk, Bu. Soalnya malamnya scroll TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran jadi mengantuk. Oh begitu. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? Belum, Bu. Keyakinan kelas yang mana? Selalu bertanggung jawab, Bu. Nah, ternyata itu kamu tahu. Sekarang, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya, Bu. Pertama, saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Ibu dan akan saya kumpulkan besok. Baik, Ibu apresiasi